Alhamdulillahilladzi an'amana bitaufiqi wal hidayah wa nasta'inuhu bi khawlihi wa quwwatil quwwiyah fa innahu la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Basyiran wa nadhiran wa da'iyan illallah wa sirajan munira. Amma ba'd, ya ma'asyiral muslimin, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, dengan segala kerendahan hati saya mengajak kepada jamaah, mari di dalam kesempatan hidup yang sangat relatif singkat ini kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan semua apa yang diperintahnya dan sekaligus kita meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang demikian itu kata Al-Quran, orang-orang yang mencapai predikat la'allakum tattaqun, yakni orang-orang yang mampu untuk mengendalikan diri dari kejahatan. Hadirin jamaah yang berbahagia, barusan kita melaksanakan puasa pada bulan suci Ramadan 1 bulan penuh. Hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara vertikal, melaksanakan ibadah puasa yang malamnya diteruskan qiyamul lail, yakni sholat tarawih. Mudah-mudahan amal ibadah kita mulai 1 Ramadan sampai detik ini senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang berbahagia, setelah kita mengikat berhubungan secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni ibadah kita, lalu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengikat perjanjian kepada sesama manusia. Khablu minallah, mengikat perjanjian kepada Allah, dan khablu minan nas, dan mengikat perjanjian kepada sesama manusia. Yang ini tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana orang yang beriman dan amal soleh itu selalu bergandengan, demikian juga hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara vertikal, ibadah kita, maka kita jangan meninggalkan hubungan kita sesama manusia, yakni khablum minan nas. Hadirin jamaah yang berbahagia, setelah sholat Idul Fitri, kita merayakan hari raya kemenangan Idul Fitri. Itu secara naruliyah kita bersilaturahim kepada saudara, teman, tetangga, dan sesama manusia.
Itu bukan budaya, tetapi ini perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai wujud kita, sebagai umat Islam, hubungan kita kepada sesama manusia. Karena orang yang memutuskan silaturahim, memutuskan ikatan kepada sesama manusia, maka oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperingatkan, la yadkhulul jannata qati'u rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Inilah pentingnya setelah kita hubungan secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mewujudkan manifestasi hubungan kita sesama manusia, mengikat perjanjian supaya tidak putus. Karena orang yang memutus tali perjanjian kepada sesama manusia seperti jamaah ini. Kalau jamaah sholat, di mana saja dan dimanapun kita berada, kondisi kita harus tetap seperti jamaah, jangan putus. Kita rajin mengikuti berjamaah sholat, tetapi di luar kita berpecah belah. Inilah yang diancam oleh Rasulullah SAW. Karena orang yang memisahkan diri dengan jamaah itu, kata Rasulullah, itu seperti orang yang menyendiri, seperti hayawan yang pisah dari gerombolannya lalu akan diterkam oleh seekor harimau. Oleh karena diperingatkan, setelah kita berjamaah, sholat berjamaah, kita dikondisikan hati kita tetap berjamaah dalam kondisi apapun, kita jangan sekali-kali berpecah belah. Inilah peringatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya umat Islam jangan berpecah belah. Karena kalau berpecah belah itu lawan-lawan kita akan mengincar dengan mudah untuk menghancurkan kekuatan Islam. Demikian juga sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhrim dhaifahu jaizun nah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya dengan jaizun, jaitah, yakni dengan pemberian, penjamuannya. Kalau setelah Idul Fitri diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk bersilaturahim, tetapi karena kondisi dan keadaan saat ini tidak hanya di Indonesia saja, di seluruh dunia, maka ada sebagian umat Islam yang mengikuti protokol pemerintah. Ada sebagian umat Islam yang tetap dalam pendirian, yakni tetap bersilaturahim karena diperintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebagian umat Islam di pintu masuk itu ada tulisan, mohon maaf, hari ini tidak bisa menerima tamu mindal aidin wal faizin, maaf, mohon maaf lan batin. Itu yang terjadi sekarang ini, umat Islam terjadi demikian. Padahal kalau kita selalu membuka pintu untuk bersilaturahim, maka malaikat akan turun membawa rahmatnya kepada orang yang selalu membuka pintu. Tetapi
Kalau kita ketakutan, maka ada tulisan yang isinya tidak menerima tamu karena ini ada protokol dari pemerintah, mengikuti saran dari pemerintah supaya tidak membuka pintu dan tidak menerima tamu. Ini hanya solusi saja. Pertimbangkanlah. Sebagai umat Islam, kita membuka pintu, rahmat akan turun dari Allah yang dibawa oleh malaikat, atau kita menutup pintu rahmat. Silakan bapak-bapak ini bisa memikir dengan sendirinya. Lalu ada kisah nyata. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang wanita itu yang mengeluh karena suaminya itu selalu menerima tamu yang tidak henti-hentinya, sehingga sang istri sangat kewalahan untuk menjamu sebagai tamunya itu. Lalu mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, saya keberatan Rasulullah, karena suami saya selalu mengundang tamu sehingga saya kewalahan untuk menjamunya. Rasulullah satu kalimat pun tidak menjawab, lalu ditinggal pergi. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertemu kepada sang suami itu, maka dia mengatakan, ya si fulan, hari ini tamumu adalah aku. Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutarakan hatinya untuk bertamu pada sang suami itu, yang kemarin itu si istri itu mengadu karena keberatan, tapi hari ini justru Rasulullah akan bertamu di tempat nasi fulan itu. Begitu senangnya dan sangat gembira, sang suami pulang memberi kabar kepada istrinya, pada hari ini adalah tamu kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sang istri begitu mendengar suami itu katanya ada tamu yang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu senangnya dan bergembira, lalu dia masuk ke dapur memasak untuk menjamu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk di rumahnya si fulan itu, setelah makan jamuannya, Rasulullah segera pulang, lalu memberitahu kepada sang suami, tolong kasih tahu pada istrimu setelah saya pulang nanti apa yang dilihat. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melangkah dari rumahnya keluar dari rumah si fulan itu, lalu si istri mengamati dari belakang. Itu memang pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah berjalan satu langkah, dua langkah, ternyata Rasulullah itu diikuti hayawan yang membahayakan seperti kalajengking, tonggeng, kelabang, dan lain sebagainya. Sang istri terkejut. Ternyata orang yang menerima tamu silaturahim itu adalah membawa berkah, dan pulangnya itulah dia itu membawa hayawan-hayawan yang membahayakan di dalam rumah itu. Mungkin sekarang bukan hanya kelabang, kalajeng dan sebagainya, corona pun akan ikut keluar mengikuti orang-orang yang bersilaturahim itu. Itulah berkah dan rahmatnya orang yang selalu membuka pintu untuk menerima orang-orang bersilaturahim. Oleh karenanya kita jangan terlalu takut, artinya kita tidak lebay dan abai. Yang penting kita takut kepada Allah.
tapi tidak takut dengan orang, itu namanya sombong. Allah sangat membenci orang-orang yang hatinya itu sekalipun seberat debu itu ada kesombongan. Dan jangan abai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu orang-orang yang selalu waspada dan berhati-hati. Ada seorang sahabat yang bertanya kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, "Ya Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin Umar bin Khattab, yang dikatakan orang yang bertakwa bagaimana Rasulullah? Bagaimana ya Amir Mukminin?" Lalu jawab Umar bin Khattab, "Kalau kamu berjalan di jalan yang sempit, itu ada jurang yang dalam, di bawahnya ada duri-duri yang tajam, bagaimana kamu?" "Saya akan berjalan dengan hati-hati." Itulah orang yang bertakwa. Apa? Waspada dan hati-hati, dan tidak pernah sedebu pun di dalam hatinya terpecik dalam kesombongan. Itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang berbahagia, marilah kita mengikuti seruan Rasulullah SAW, tetap membuka pintu untuk menerima orang-orang yang bersilaturahim, tapi kita tetap menjaga dalam kewaspadaan. Mudah-mudahan yang hadir pada Jumat hari ini termasuk golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan dilindungi dari COVID-19. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala